Salah satu etnis di Indonesia yang memiliki tradisi yang cukup unik adalah suku Dayak di Kalimantan, di mana kecantikan seorang wanita Dayak bukan dinilai dari wajah, tetapi dari telinganya. Pada suku Dayak berlaku tradisi telingan aru atau daun telinga panjang. Tradisi telingan aru atau memanjangkan daun telinga ini menunjukkan identitas kebangsawanan bagi pria, serta simbol kebangsawanan dan kecantikan bagi wanita. Mereka meyakini semakin panjang telinga seseorang wanita, semakin cantik pula wanita tersebut. Akan tetapi, tidak semua suku Dayak melakukan tradisi yang telah diwariskan turun-temurun ini. Tradisi ini hanya berlaku bagi mereka yang tinggal di pedalaman Kalimantan, seperti suku Dayak Kenya, Dayak Bahau, Dayak Penan, Dayak Kelabit, Dayak Saban, Dayak Kayan, Dayak Taman, dan Dayak Punan. Proses telingan aru sendiri dilakukan sejak masih bayi. Tradisi telingan aru ini diawali dengan ritual mucuk penik atau penindikan daun telinga, untuk kemudian dipasangi benang sebagai pengganti anting-anting. Setelah luka tindik sembuh, benang tersebut diganti dengan pintalan kayu gabus, yang setiap seminggu sekali diganti dengan yang ukurannya yang lebih besar. Pintalan kayu gabus ini akan mengembang saat terkena air hingga menyebabkan lubang pada daun telinga juga semakin membesar. Setelah membesar, lubang pada daun telinga digantungi dengan anting-anting dari bahan tembaga yang disebut belaung. Belaung ini akan ditambahkan satu persatu secara berkala, sehingga lubang telinga semakin lama akan semakin besar dan panjang. Penambahan anting-anting dilakukan dengan menyesuaikan usia dan status sosial. Ada dua jenis anting-anting yang digunakan, yaitu hisang semha atau anting-anting yang dipasang di sekeliling daun telinga, serta hisang kayat yang dipasang pada daun telinga. Meski sama-sama menjalani tradisi ini, namun ada beberapa perbedaan dalam penerapan juga pengertian atas tradisi telingan aru ini dari masing-masing suku Dayak. Suku Dayak Iban misalnya, tidak memberi pemberat pada telinganya. Telinga yang telah dilubangi dibiarkan begitu saja hingga terlihat seperti lubang besar yang menyerupai angka 0. Bagi suku Dayak Iban, telinga panjang memiliki tujuan yang lain, yaitu melatih kesabaran melalui adanya manik-manik yang cukup berat yang menempel pada telinga dan harus digunakan setiap hari. Sementara bagi suku Dayak yang tinggal di desa-desa di hulu Sungai Mahakam, memanjangkan telinga menjadi penanda untuk menunjukkan usia seseorang. Di tempat ini, bayi yang baru lahir akan diberikan manik-manik di telinga. Selanjutnya, manik-manik tersebut akan ditambahkan setiap tahunnya. Tradisi memanjangkan telinga ini memiliki batasan, di mana wanita Dayak diperbolehkan memanjangkan daun telinga hingga sebatas dada, sementara kaum pria hanya diizinkan memanjangkan telinga hingga sebatas bahu. Daun telinga yang memanjang ini pun dapat kembali memendek apabila tidak lagi mengenakan hisang kayat hingga belasan atau puluhan tahun. Namun sangat disayangkan, tradisi khas suku Dayak ini perlahan mulai ditinggalkan. Generasi muda Dayak, khususnya mereka yang terlahir di era 1960-an ke atas, tidak lagi mengikuti tradisi ini. Bagi mereka, tradisi telingan aru atau tindik telinga sudah tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Namun ritual mucuk penik atau penindikan masih tetap dilakukan, namun tidak dilanjutkan dengan telingan aru atau memanjangkan telinga. Sekarang ini bila kita berkunjung ke pedalaman Kalimantan, sudah sulit sekali menemukan wanita Dayak yang masih memanjangkan telinganya. Dan kalaupun ada, mereka biasanya sudah berusia senja. Ironisnya lagi, karena dianggap ketinggalan zaman, beberapa perempuan Dayak yang telah memanjangkan telinganya, lalu sengaja menghilangkan atribut tradisi tersebut, dan dengan sengaja memotong bagian bawah daun telinganya.